Berikutnya buat masnya ini yang bertanya kenapa ini menurut opini saya itu masih rekomendasi, karena gini mas, kadang kita itu memakai printer ini dengan pemakaian yang sudah mencapai di angka 14.000 lembar, 30.000 lembar, otomatis biasanya hal semacam itu terjadi memang sudah waktunya perawatan. Gitu ya mas ya, saya kira mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Resine bang. Zaman saiki ya nyambut gawe wis pokoknya online tok, wis nggak online yo gimana wong konsumen ini ya ado-ado urung ngasaran iki saya mampir mojoan. Mohon maaf bila mana respon saya kurang cepat atau gimana, wis sampean semisal hari ini nggak kebales uang, besok sampean WA lagi nggak apa-apa. Jadi saya malah justru terima kasih masih diingatkan. Soalnya kadang WA-nya itu ketumpuk-tumpuk. Terus ditambah lagi ini bukan problem yang baru sih wong sebenarnya. Ekspedisi ku pindah dadine aku rada ngirimnya ku jaraknya 23 kilo dari tempat lokasi saya. Dari lokasiku wong. Itu jaraknya 23 kilo. Lala EPP 26 kilo bang, sak jam. Ya pas sore-sore ini kita tambah ruame. Bila mana respon saya kurang cepat atau gimana, wis sampean WA lagi ya wong ya. Mas, barangku pesanan kemarin 2 hari yang lalu kok belum terkirim, belum ada resi yang dikirimkan. Nah, itu mending sampean WA nang aku. Aku sengaja wong nggak pakai aplikasi kuning atau aplikasi yang lain karena gini, saya takutnya sampean iku kok beli apa-apa, semisal beli spare part atau mau beli printer atau mau beli apa, itu saya pasti akan menanyakan dulu atau saya telepon dulu kebutuhannya untuk apa. Karena apa, nanti kuatirku iku wong iku nggak tepat yang barang yang sampean beli aman-aman, kita modal cari uangnya wis apa ya, wis goleke duwe angel-angel, mari ngono nanti sampean order keliru. Lebih baik dikonsultasikan dulu. Setelah konsultasi nggak tuku nanggonanku gak apa-apa wong, sampean bisa beli di tempat yang lain. Apa malah menyarankan itu cari lokasi yang lebih terdekat terlebih dahulu wong. Karena bagaimanapun juga ini soal komunikasi wong ya, nggak melulu soal nyambut gawe terus duit dan duit, nggak seperti itu wong. Aku dewe nggak enak wong ketika ada problem. Saya itu pengennya kerja iku ya wis kaya wong macul iku lho wong. Setelah siang kerja, sore titik capek ya wis mapan turu ngomong anak. Ngomong bojo. Karepku ngono. Jadi semuanya paling nggak harus sama jelaskan dulu kebutuhannya apa, nanti saya baru bisa merekomendasikan. Wes wong, mari asaran apa sana enggak srengenge ne wapi ele ya wis mendel kon. Ya, keadaannya seperti ini tadi yang saya jelaskan. Pengirimannya saya jauh, memang adoh wong posisinya. Terus keduanya semuanya kita kerjakan sendiri. Kadang Pak Kurir itu datangnya siang, terus mari ngono sore ketika ada orderan, kalau nggak langsung tak kirim, akhirnya takutnya besoknya numpuk-numpuk gitu wong. Jadi kadang sore tak selakno untuk pengiriman di hari itu juga. Wis wong, ayo kita lanjut perjalanannya, nanti sampai jumpa di toko di depan unitnya langsung biar enak penjelasannya. Ruam mau masuk.
Kayak kudu pengen cilik mana ya lek dolinan HP ngene. Wis gede ngene pikirannya akeh. Ayo Le. Halo Wong, selamat berjumpa kembali dengan kami Jagal Printer. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjawab pertanyaannya masnya yang sering bertanya, terutama masnya yang ada di Ponorogo. Kemarin sempat WA saya, Mas saya ini kebutuhan untuk kantor karena memang ada anggarannya dan anggarannya memang terbatas. Anggaran 5 juta butuh 2 printer gitu Wong, butuh 2 unit printer. Ini beliaunya yang ada di Ponorogo. Ini saya jawab kenapa masnya saya sarankan memakai L3210. Itu memang ada beberapa hal opini, ini opini dari saya Wong ya, sebagai teknisi. Penanganan printer seperti ini itu rekomendasinya kemana, dipakai untuk apa, itu dari segi pengalaman saya sebagai teknisi. Ini khususnya untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan kantor, untuk kebutuhan sekolahan, atau untuk kebutuhan apa lagi ya, kebutuhan yang memang aspeknya bukan ke ranah multimedia, dipakai tinta art paper atau tinta sublim dan yang lain sebagainya. Ini saya rekomendasikan untuk dipakai cetak dokumen, untuk dipakai cetak logo, pakai cetak-cetak foto biasa untuk kebutuhan kertas HVS. Wong, hal yang pertama adalah kenapa saya sarankan printer ini adalah soal resolusi. Resolusi printer L3210 ini sudah mencapai di angka 5 juta 5760 kali 1440 dpi. Jadi saman inget nggak dengan tinta original saman ketika dulu pernah memakai L210, L220, L360, itu hasilnya ternyata kalau kita bandingkan lebih bagusan L3210 ini. Ya karena gini Wong, sama-sama tinta original, L3210 ini dia nyetaknya lebih lembut. Jadi semprotan tinta itu dia lebih lembut Wong. Kenapa dia lebih hemat tinta? Karena cetaknya itu lembut, dia halus gitu loh Wong. Itu salah satu kelebihannya juga. Karena resolusi 5760 kali 1440 itu tidak bisa kita temukan di semua printer gitu Wong. Lah ini salah satu kelebihan dari Epson menawarkan produknya dengan tipe L3210 ini dengan resolusi yang cukup tinggi. Otomatis hasilnya juga pun akan lebih apa ya Wong ya, lebih coraknya itu lebih enak gitu loh Wong, nggak kuasar seperti L210 atau tipe-tipe L sebelumnya. Ya cuma kalau urusan bandel itu kembali lagi kepada kebutuhan kita dan perawatan kita gitu ya. Terus keduanya Wong, kalau untuk soal kecepatan, lah ini masnya juga yang bertanya di sini. Kenapa beliaunya ini memakai settingan draft? Kok sering paper jam atau selip kertas atau bahkan dia narik kertasnya double? Yang perlu sampean evaluasi Mas. Ya ini opini saya, kembali lagi tak tegaskan, nanti khawatirnya di blender. Opini saya itu gini Wong, kertas sekarang itu satu, dia tipis-tipis, ada yang cuma 60 GSM, ada yang 70 GSM. Padahal standar dari printer dokumen tersebut kalau bisa itu pakai yang 80 GSM. 70 itu bisa Wong, cuma sebelum kita masukkan kertasnya harus kita urai terlebih dahulu. Apalagi dengan settingan draft otomatis kan dia kecepatannya lebih tinggi. Lah ini menandakan bahwa sebelum kita memakai printer ini dengan kecepatan draft atau kecepatan tinggi, usahakan kertas ini harus posisi lurus, nggak boleh ada nekuk-nekuk. Terus keduanya kertasnya sebelum ketika kita ngambil dari rim-riman gitu Wong, usahakan kertasnya diurai terlebih dahulu. Kalau kita ingat, kadang kita datang ke tempat fotokopi kan kertasnya disimpan pada tempat yang lebih hangat atau di oven, itu untuk menjaga kelembapan dari kertas tersebut. Saya kira itu Mas ya, opini saya sebagai teknisi untuk membahas printer L3210 ini. Lah ini saya simpulkan di sini bahwasannya printer ini memang cocoknya untuk kantor, untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan rumahan atau kebutuhan pribadi. Kalau untuk usaha, asalkan sampean bisa memanajemen printer ini dengan baik, insya Allah tetap menguntungkan Wong. Terus kelebihan berikutnya yaitu penarik kertas. Dengan di ring harga 2 jutaan Wong, sampean bisa memiliki printer yang
istilahnya apa ya, penarik kertasnya juga sudah posisinya ada di tengah. Itu salah satu kelebihannya, karena apa, ketika dipakai kertas kecil pun dia insya Allah presisi. Jadi beda dengan tipe-tipe yang sebelumnya. Atau L121 kan dia penarik kertasnya ada di samping. Lah itu biasanya memang kalau dipakai, kelemahannya ketika dipakai kertas kecil dia kurang presisi atau gampang paper jam, tidak seperti L3210 ini. Berikutnya wong, yaitu Pak gigi ini. Gigi ini salah satu kelebihan dan salah satu kekurangan. Ini namanya kalau bahasa teknisnya itu gigi 1000 wong. Kenapa printer ini ketika dia ngeprint itu suaranya tidak terlalu berisik? Ketika saman pakai ngeprint di rumah jam 1 malam, jam 2 malam itu tidak terlalu berisik. Karena memang di dalam printer ini sudah dilengkapi dengan transmisi gigi 1000 yang posisinya dia halus wong, jadi kecil-kecil. Kekurangannya apa? Kekurangannya gini wong, ini mudah patah. Ketika paper jam usahakan jangan langsung ditarik kertasnya. Matikan dulu printernya, ditarik pelan-pelan. Jangan posisi hidup langsung ditarik kertasnya. Itu nanti beresiko ke ini wong, gigi ini mudah patah karena dia posisinya kecil. Tapi kelebihannya dia tidak terlalu berisik pada dibanding printer-printer tipe yang lain. Berikutnya wong, satu botol tinta original wong itu 70 mili ya sekarang ya 003 70 mili wong itu bisa kita cetak dokumen wong ya, ini yang kita bicarakan. Itu bisa mencapai untuk warnanya sampai 4.500 lembar. Kalau untuk hitamnya buat cetak dokumen bisa mencapai 7.500 lembar. Jadi saya rasa dengan tinta di harga nggak sampai 100.000 terus dibandingkan dengan hasil yang kita capai, saya rasa printer ini memang benar-benar hemat wong kalau kita menggunakan L3210 ini untuk kebutuhan pribadi. Saya rasa hemat lah wong. Mungkin sampean punya pengalaman dari printer yang dulu-dulu itu kenapa tintanya boros, karena apa wong ya, nyetaknya dia semprotannya printhead itu dia lebih besar, jadi makanya kesannya kok lebih boros. Terus berikutnya wong, kenapa printer yang dulu-dulu atau selain tipe L3210 ini, atau bisa kita bilang selain tipe EcoTank, itu dia menggunakan ini wong. Berikutnya itu dia pakai purga seperti ini. Usahakan pakai purga yang original, jangan pakai yang produk KW. Biasanya setelannya wangel wong. Purga ini salah satu kelebihan dan salah satu kekurangan juga. Kelebihannya apa? Dia ketika posisi saat di cleaning itu dia nyedotnya tidak terlalu banyak. Jadi tidak terlalu, ketika saman cleaning itu dia nyedot tintanya itu tidak terlalu banyak wong, tidak seperti tipe L121. Karena ini masnya kan pembandingannya itu yang dilihat antara L121 sama L3210 kemarin ketika dipakai untuk tinta art paper. Lah ini kita fungsikan untuk cetak dokumen biasa. Lah ini kan pakai tinta original. Saya rasa dengan purga yang modelnya seperti ini memang cukup menghemat. Kenapa dia didesain seperti ini ya? Karena tadi untuk penghematan tinta, biar tidak terlalu boros ketika sampean membeli tinta tersebut. Satu botol saya rasanya biasa wong, nggak terlalu mahal. Tapi ketika sampean beli satu set rasanya kok luarang sampai hampir 400.000 lah wes. Anggap saja 400.000 ketika kita punya uang rasanya ya oke-oke saja. Pas duit tipis wong tintane entek, waduh, ini bisa jadi solusi buat sampean semuanya. Mas, purganya kok punya kelemahan gampang rusak atau nggak nyedot? Lah itu salah satu kelemahannya. Saya rasa hal semacam itu bisa terjadi dan memang waktunya perawatan. Istilahnya purga ini memang ada usianya. Tidak seperti purga-purga pada printer yang lain, terutama L121 untuk produk terbaru sekarang. Cukup wong ya. Terus kelebihan berikutnya yaitu soal scan. Scannya printer ini jika sampean bandingkan dengan tipe-tipe sebelumnya L210, L220, itu hasil scannya akan lebih bagus tipe L3210 ini. Karena sudah di angka untuk nganune wong, apa iku jenenge resolusi scannya itu sudah mencapai di angka 600 kali 1200 dpi. Terus kelebihan dari Epson itu wong,
ketika scanning saman ini rusak atau fotokopinya dia rusak nggak bisa terpakai, printernya tetap bisa terpakai. Beda dengan beda dengan merek-merek yang lain. Itu yang saya sering temui karena teman-teman banyak yang tanya, Mas, aku nggak suka printer yang ada scan-nya. Katanya kalau scan-nya rusak printernya juga sudah tidak bisa dipakai. Kalau untuk Epson tidak seperti itu, Wang. Khususnya untuk L3210 ini, ketika scan-nya rusak, fotokopinya nggak bisa dipakai, sampean tetap bisa menggunakan untuk mencetak lewat komputer. Gitu, Wang ya. Terus gini, Wang, berikutnya pastikan produk yang sampean pakai untuk di printer ini, ya kalau bisa pakai tinta original, Wang. Dengan harga nggak sampai 100.000, saya rasa gini loh, Wang, kadang perbandingannya kan gini, pakai tinta 30 ribuan atau pakai tinta universal dibanding tinta original, itu habisnya saya rasa selisihnya nggak jauh. Meskipun ojo KW, Wang, tinta universal itu semisal habis 2 botol, Wang ya. Untuk tinta original 2 botol dengan cetakan yang sama, dengan durability pemakaian yang sama, saya rasa lebih cepat habisnya dipakai tinta universal. Jadi istilahnya tinta original itu memang didesain sedemikian rupa, memang cocok untuk dipakai pada printer yang dijual yo. Sehingga produknya Epson sendiri yang membuat tintanya juga Epson sendiri, otomatis dia akan lebih tahu apa dan mana yang kira-kira cocok atau mana yang lebih tepat dibutuhkan pada printer yang ditawarkan. Gitu, Wang. Selanjutnya apa lagi leh kelebihan printer ini? Jadi kita jangan melulu membahas kekurangannya saja, Wang ya. Kelebihan dari printer ini juga sangat banyak saya rasa untuk kebutuhan kantor, karena printer ini ditawarkan untuk kebutuhan kantor pribadi atau untuk kebutuhan cetak dokumen-dokumen biasa, bukan untuk percetakan. Karena kalau percetakan kita itu pembandingnya adalah tipe-tipe yang terdahulu. Gini, Wang, dengan harga yang sama, dulu 2,5, sekarang 2,5, otomatis nilai rupiahnya juga akan lebih banyak yang dahulu. Karena kenapa ya printernya kok rada-rada enteng gitu, Wang? Karena ya itu soal masalah harga. Gimana harga itu tetap sama, nggak terlalu mahal, tapi produktivitas. Iya sih, produktivitasnya tetap terjaga meskipun tidak sebandel tipe-tipe yang terdahulu. Terus kelebihannya berikutnya, Wong, yang sering kita bahas, dia posisinya tabung ada di depan. Jadi kita nggak sampai ketika memakai printer itu kan kelihatan, oh posisi tintanya sudah habis, jadi kita waktunya refill ulang atau waktunya pengisian. Saya rasa seperti itu, Wong ya. Salah satu kelebihan-kelebihan yang ditawarkan L3210. Terus buat Masnya, khususnya yang ada di atas ini pertanyaannya, Mas, kalau untuk settingan draft usahakan memakai kertas yang paling enggak yang dipakai itu adalah dengan ketebalan 80 GSM. Terus keduanya, sebelum memasukkan kertas usahakan kertasnya diurai dulu, jangan ambil dari rim-riman langsung kita masukkan ke dalam printer. Terus keduanya jangan terlalu banyak, sampai 150 lembar dimasukkan, jangan seperti itu. Usahakan 50 gitu aja, kalau nanti habis baru diisi kembali. Berikutnya, ketika saman memakai printer, usahakan kertas yang sudah nggak terpakai diambil aja, daripada nanti kertas itu tetap posisinya ada di dalam printer. Lebih baik diambil, karena untuk menghindari satu tadi, untuk kelembapan kertasnya biar terjaga. Berikutnya, buat Masnya ini yang bertanya kenapa ini menurut opini saya itu masih rekomendasi, karena gini, Mas, kadang kita itu memakai printer ini dengan pemakaian yang sudah mencapai di angka 14.000 lembar, 30.000 lembar, otomatis biasanya hal semacam itu terjadi memang sudah waktunya perawatan. Gitu ya, Mas ya. Saya kira mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Buat sampean kabeh, Wong, terus doa terbaik buat para remisa semuanya. Wis pokoknya diparingi seger waras, lancar rezekine, sehat walafiat sak keluarga, panjang umur juga sih, Wong. Wis, Wong, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Di akhir video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.